Nah, kalau Yesus saja mau pakai orang yang tanda kutip sebejat itu, serusak itu, dia pun juga bisa pakai kita, siapapun kita. Oke, shalom Bang Yos. Shalom. Selamat datang di podcast kedua kita. Ya. Yang awalnya judulnya PMS, sekarang judulnya adalah Under the Table. Kira-kira Under the Table. Bang Yos tahu nggak kenapa kok judulnya Under the Table? Yang under the table itu biasanya sepatu gitu. Bukan. Under the Table tuh intinya konsepnya kita tuh pengen membawa sesuatu yang biasanya disimpan kan. Kalau under the table itu kan biasanya laci. Sesuatu yang disimpan sudah di masa lalu. Sudah sesuatu yang sudah dikubur gitu ya di dalam hati. Kita coba bawa lagi ke atas meja untuk dibahas. Dan yang pastinya bukan cuman karena kepo ya Bang ya. Tapi kita mau belajar lah. Saya kan termasuk muda ya, masih aneh. Mau belajar dari pengalamannya Bang Yos lah, pasti kan setiap orang punya pengalaman yang bisa memberkati orang lain kan, gitu. Jadi itu kenapa kok namanya Under the Table. Under the Table. Ya. Gitu. So selamat datang Bang Yos. Thank you, Devin. Thank you sudah mau ngobrol-ngobrol bareng, dan saya harap nanti bisa saling menguatkan dan saling mengingatkan lah ya. Anytime. Oke. Mungkin perkenalan dulu deh, kayaknya nggak semua orang di sini juga yang nonton kenal dari Bang Yos. Mungkin nama, terus istrinya berapa? Loh, istrinya satu. Anaknya berapa? Terus habis itu mungkin sekarang kegiatan pekerjaannya apa? Lalu di gereja juga pelayanan sebagai apa gitu mungkin. Thank you sudah diundang di podcast yang luar biasa ini ya, di RRCC. Nama saya Yosua Andi. Saya seorang suami dari satu istri. Istri, oke. Clear ya berarti ya, clear. Satu suami, satu istri, dan anak saya dua. Satu sudah usia 25 tahun yang cewek. 25 tahun yang cewek. Yang cowok adiknya usia 23 tahun. Saya berarti 23 tahun. Berarti kamu 23 tahun. Saya 23, berarti sama kayak yang cowok berarti. Kirain 32 kamu. Susah ini. Susah. Jadi dua, jadi cewek cowok, lalu di gereja diberikan tanggung jawab sebagai community pastor, juga sebagai service head di ibadah ya. Service head. Dan juga community pastor. Kalau boleh tahu Bang, bisa dijelasin nggak itu tugasnya ngapain? Community pastor itu apa? Community pastor itu lebih ke ini ya, ke fasilitator buat gembala sektor, gembala KM, komsel gitu ya berarti ya, grup-grup kecil gitu ya. Betul, di komunitas kecil. Lalu kalau service set ya yang berkaitan dengan ibadah setiap minggu. Dan kita tentunya, saya bukan sendirian, jadi ada tim. Jadi ada tim juga yang membantu, yang sama-sama kita saling membantu ya. Berarti kalau ibadah hari Minggu ada yang kurang bagus bisa langsung ke Bang Yos gitu? Yang pasti bukan salah saya. Oke. Tapi nggak apa-apa. Kesalahan dilimpahkan ke service set juga nggak apa-apa. Kita terima. Siap. Memastikan bahwa ibadah berjalan dengan lancar. Tapi kita punya program dan punya schedule itu setiap sebulan sekali ya. Kita mesti huddle, mesti ketemuan. Di mana di sana ada evaluasi, ada feedback, ada program-program yang akan kita bicarakan ke depan. Dan juga mungkin ada rolling dari ibadah, perpindahan rundown dan sebagainya, itu semuanya di-sharekan dan juga dibicarakan itu di huddle. Jadi ada rapat itunya. Betul, ya, rapat per bulannya yang selalu memperhatikan flow ibadahnya seperti apa dan sebagainya ya. Jadi community pastor dan service head itu di gereja. Kalau Bang Yos sendiri kerjaannya apa Bang? Saya di office RRCC sebagai part timer. Gitu. Jadi juga aktivitasnya juga di sekuler. Saya di bidang properti. Kebetulan
Kebetulan sih sejak dari muda saya banyak bergulat, banyak berkecimuk ya di dunia marketing. Jadi saya suka banget dengan urusan-urusan yang marketing, itu paling seneng banget. Cocok berarti ya di dunia kerja marketing, terus di sini juga community pastor, itu kan ngurusin orang juga ya, ngomong sama orang gitu. Iya, saya seneng ketemu orang gitu. Daripada ketemu hantu. Iya, ngeri ini. Oke. Nah, kalau misalnya saya sendiri sih tertarik ngobrol sama Bang Yos itu karena sempat denger sih. Kalau dari teman-teman yang lain gitu. Kalau dulu tuh Bang Yos itu bandel. Oh betul. Bandel. Katanya nih ya, bukan saya yang ngomong ini. Nah, sedangkan kan saya sendiri kan jujur ya masa muda saya agak membosankan gitu ya mungkin ya. Ya bukankah semua orang diciptakan dan dilahirkan sejak semula bandel? Oh iya, betul. Tapi memang badannya beda-beda gitu ya. Ada yang badannya parah, ada yang badannya mungkin ya biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau saya sih sejak kecil kayak ya termasuk anak yang nurut gitu. Jadi kayak nggak tahu dunianya orang-orang yang maksudnya bandelnya mereka tuh seperti apa dan sebagainya sih. Jadi di sini saya mungkin mau coba memahami juga gitu dan mungkin mau belajar kebandelan saya untuk jadi untuk bandel. Dilakukan kebandelannya juga. Proses untuk menjadi bandel enggak ya? Enggak. Jangan. Jadi jadi memang kita ini dilahirkan di keluarga yang cukup banyak ya, keluarga besar. Adik-adikku itu ada 7 bersaudara, kita 7 bersaudara yang 7 bersaudara, cowok 4, ceweknya 3. Jadi cowok 4, cewek 3, dan aku anak yang kedua, gitu, cowok yang kedua. Oh, anak yang kedua. Yang pertama ada di Manado, sekarang sudah juga berkeluarga, dan semua saudara-saudaraku semua berkeluarga, semua udah berkeluarga sih. Sudah berkeluarga. Jadi kita dibesarkan di keluarga yang besar, tapi sejak usia 12 tahun ya, tahun 82 itu mamaku sama papaku itu kita nggak tahu ada masalah apa, tiba-tiba mamaku ini pergi meninggalkan kita. Jadi kita memang dari broken home ya, dari keluarga yang broken, dari keluarga yang ya bisa dibilang bukan keluarga yang lengkap gitu. Tapi kita sejak kecil, jadi dari usia 12 tahun itu, dari usia remaja itu banyak dibimbing, banyak dibina, banyak juga disupport dari kakak sepupuku. Jadi kakak sepupuku sekarang ini menjadi salah satu hamba Tuhan di Surabaya, di gereja besar di Surabaya, dan puji Tuhan ya, memang semuanya itu memang luar biasa. Tuhan sudah atur sedemikian rupa perjalanan hidup kita. Jadi waktu masa-masa muda itu, dulu kan aku kan juga ikut band ya, rambutku panjang gitu. Kelihatan. Terus ya rambut panjang, lalu ya kehidupan di Surabaya. Aku dibesarkan di Surabaya, di kota Surabaya, dan di sana itu juga lingkungannya juga sangat-sangat mendukung untuk melakukan hal-hal yang nggak normal gitu. Nggak normal, udah termasuk nggak normal. Ya, yang nggak normal, maksudnya nggak seperti remaja biasanya. Mereka kan orang-orang yang punya keluarga baik, sekolahnya baik, gitu ya. Dan bahkan istilahnya kalau dulu itu aku mau pulang, syukur, nggak pulang juga nggak apa-apa gitu loh. Masih nggak ada yang perhatiin. Karena orang tua kita kan udah spirit ya, sudah berpisah ya. Berarti kegiatan-kegiatan yang maksudnya kan tadi kan sudah diceritakan apa ada pengaruh gitu dari lingkungan untuk melakukan hal-hal yang abnormal, yang nakal, yang bandel gitu. Itu sudah dari umur waktu sejak sebelum mama pergi atau sesudah? Jadi sebelum mama pergi itu sudah ya lingkungan, karena kebentuk dari lingkungan. Lingkungan itu yang nggak mendukung gitu ya, sekalipun sebenarnya deep inside di dalam diriku sendiri sebetulnya belakangan baru ngerti bahwa kalau aku nggak keluar dari lingkungan itu sebenarnya hari ini mungkin nggak jadi seperti hari ini. Karena aku juga punya prinsip,
Karena adikku yang persis di bawahku itu di usia 30 something ya, itu sudah pass away, sudah meninggal. Karena memang dari masa muda itu suka minum, jadi minum alkohol, alkohol, kayak begitulah, ganja, apalagi kayak gitu-gitu itu udah biasa gitu loh. Yang mereka itu karena memang lingkungan ya. Dan waktu itu nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan kayak sabu-sabu, kayak inek gitu. Kalau dulu tuh pil koplo namanya. Nah itu sering. Jadi cukup sering dia ini mengkonsumsi itu. Nah sedangkan kalau aku sendiri nggak terlalu suka sih sebenarnya. Kayak begitu. Kenapa? Karena pada prinsipnya aku paling nggak suka dalam keadaan tidak sadar. Dalam keadaan aku lemah itu nggak senang. Aku harus dalam keadaan sadar. Ibaratnya kalau pegang sampai ada sesuatu, pegang kontrol atas diri sendiri. Jadi nggak tergantung pada sekeliling. Karena sering kejadian waktu kita kumpul-kumpul gitu berantem. Kita dikeroyok dari kampung sebelah. Kayak gitu itu biasa. Jadi kalau kondisi pas mabuk ya udah babak belur gitu. Dan aku nggak mau kayak gitu. Aku mesti harus dalam keadaan sadar. Justru aku yang sorry itu aku yang harus babak beluri mereka gitu. Jangan aku yang babak belur. Wah, ada taktik perangnya juga nih ya waktu mabuk-mabuk terus diserang gitu ya. Jadi kalau waktu mereka seperti itu, mereka minum lewatin ke aku pun oke. Waktu enggak mereka nggak lihat, tak buang sama nggak tak minum beneran gitu. Tapi aku minum juga sedikit, jadi nggak sampai mabuk beneran gitu kayak yang lainnya. Jadi pada waktu mereka pada mabuk tepar gitu, pulang ya udah aku pulang. Kadang tidur di rumah teman gitu. Berarti minum terus juga pil-pil yang seperti itu dulu juga pernah ya. Nah, tadi Bang Yos kan sempat bilang tentang itu juga ya, bahwa mama yang meninggalkan keluarga di umur 12. Nah, itu mungkin saya penasaran kenapanya, sama ada nggak sih efek dari kehilangan seorang ibu tuh ke perilakunya Bang Yos sehingga sampai mungkin entah apa lebih nakal kah atau nggak ada efek kah atau gimana? Iya, kalau kenapanya sih kita semua nggak ada yang tahu ya kenapa. Jadi pada waktu itu mama tiba-tiba pergi meninggalkan kita, yang pasti ada konflik yang kita nggak ngerti ya sama papa mama. Jadi waktu itu tinggal papa yang jadi single parent membesarkan kita dan support itu dari kakak sepupu, dari bapak kakak tadi sepupu disebutin kakak sepupu yang lebih daripada seorang ibu bagi kita ya. Sampai sekarang pun tetap kita disupport, kita dibantu sampai beberapa kali kejadian-kejadian yang nggak mengenakan pun yang menghandle itu ya kakak sepupu ini. Gitu. Jadi itu, terus yang kedua juga untuk kenakalan akibat dari ditinggal oleh orang tua itu sudah pasti ya, tanpa kita sadari. Kita kan nggak ada kontrol dari orang tua, nggak ada contoh yang konkret gitu dari orang tua, sekalipun ada wakil dari orang tua yang hadir kan. Tapi tetap bagaimanapun kalau kita ini dibesarkan dengan ada kedua orang tua itu akan menjadi berbeda. Gitu. Memang sih aku nggak pernah lihat mereka lagi ribut, lagi bertengkar di rumah gitu, nggak pernah lihat. Cuman tiba-tiba aja waktu pergi meninggalkan rumah itu baru kita sadar bahwa sebenarnya ada masalah gitu dalam rumah tangganya orang tua kita. Tapi ya kita semuanya, adikku yang paling kecil waktu ditinggal itu usianya 1 tahun. Masih 1 tahun? Iya, dan sekarang ini mereka semua udah pada melahir, baru usia brocol berarti ya? Iya, masih umur 1 tahun. Masih umur 1 tahun kan? Jadi yang nomor 1 dari bawah, nomor 2, nomor 3 itu nggak terlalu jelas wajahnya mamaku kayak apa. Nah, belakangan setelah 30 tahun kemudian itu baru mamaku datang lagi ke Surabaya. Setelah dari luar pulau, balik ke Surabaya, cuman ya nggak terlalu mengenali kita, dalam arti kita juga ya udah besar semua. Iya, terus kan? Kita pun juga nggak punya yang keep in touch sama kita itu kan kakak sepupu ini yang seperti mama buat kita. Jadi ya rasa itu sebenarnya gini, maksudnya ada mama juga nggak apa-apa, nggak ada pun juga nggak apa-apa. Sudah terbiasa gitu. Berarti. Iya, itu. Jadi menurut kita gitu. Tapi adik-adik ada beberapa yang punya keinginan untuk menghadirkan mama supaya lengkap gitu loh, ada mama, ada orang tua dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya waktu mamaku datang ke Surabaya ya adik-adikku juga nggak punya kedekatan karena mereka juga ditinggalkan dalam kondisi mereka masih kecil-kecil. Masih kecil-kecil udah lupa mukanya mungkin ya. Betul.
Gitu. Tapi Taunya waktu dari itu foto. nggak ada apa? Maksudnya kan beberapa itu nggak ada niatan untuk mencari kah Nah itu atau adikku yang kedua itu yang dari nomor nomor 6 ya, nomor 6 adikku yang nomor 6 itu. Yang cowok itu yang cari. Karena dia lihat foto. Dia lihat foto masa kecilnya dia lihat ada mamanya di situ. Loh di mana mama ini sekarang ya? Kita nggak ada yang tahu. Nah dia yang ngelacak di mana mamaku berada itu dia yang ngelacak. Dan akhirnya ditemukan. Akhirnya ditemuin. Setelah ketemu diajak balik ke Surabaya. Akhirnya pada balik, waktu di Surabaya balik di Surabaya. Tapi ya sampai sekarang puji Tuhan kita semua kumpul. Cuman ya kedekatan itu nggak bisa dibangun dengan waktu yang begitu cepat ya. Iya pasti. Karena kan juga dari muda sudah itu. Dan syukurnya kita memang secara secara hubungan kita nggak deket dan kita pun juga nggak merasa kecewa, kepahitan dan sebagainya enggak. Masa sama sekali nggak ada bang? Seingatku sih nggak ada ya, kecuali ya di bawah sadar. Jadi sifat rebel, sifat memberontak, sifat keras, sifat akhirnya aku suka kan musik heavy metal, musik rock itu kemungkinan kan bisa kan dari sana kan. Cuman kalau nyimpen dendam itu enggak, kita nggak ada dendam. Kalau waktu itu apakah nggak ada nih waktu ditinggal ya berarti umur 12 ya Mas waktu itu ya. Itu apakah nggak ada niatan untuk mencari gitu? Kalau yang waktu itu pernah terbesit dari salah satu anggota keluarga kah atau dari salah satu dari saudara? adikku itu. Tapi sebelumnya kita nggak ada terbersit gitu untuk nyari itu. Berarti ya udah udah kita anggap mama udah pergi gitu. Papa ya sekarang rawat kita. Iya, tapi papaku juga lupa ya tahun papa 2012 kalau nggak salah itu sudah pass away juga, sudah meninggal. Dan pada waktu meninggal pun juga mamaku nggak ada. Itu nggak ada di situ. Berarti ada distance secara emosional, ada jarak ya? Iya, pasti. Pasti kan? Iya, karena dengan siapa kita dibesarkan kan kita dekatnya dengan mereka itu kan gitu. Tapi dari ceritanya tadi kayaknya ada sesosok orang yang puji Tuhannya itu ada dan merawat saudara Bang Yos. Kita membiayai menyokolahkan juga berarti. Jadi bukan cuma deket udah deket main gitu bukan ya. Tapi sampai membiayai juga dan sebagainya. Kakak sepupu betul. Kakak, nah itu bisa diceritakan nggak? Maksudnya Bang Yos pernah tanya nggak sama kakak sepupu, kenapa kok waktu itu? Iya kan sepupu kan maksudnya kan ya bukan tanggung jawabnya dia kan, apalagi kan orang tua ya seenggaknya kan papa masih ada dan sebagainya. Terus apa yang membuat kakak sepupunya Bang Yos ini bisa tergerak untuk? Kalau menurutku sih ya sampai sekarang pun aku berpikir masih tetap sama bahwa itu sebenarnya betul-betul memang rencana Tuhan sih ya. Karena sebenarnya kakak sepupu ini juga bukan kakak sepupu kandung loh. Kakak sepupuku ini sebenarnya juga adopsi. Adopted juga. Adopsi juga. Jadi kakak papaku punya kakak adopsi kakak sepupu ini. Gitu. Tapi bagi kita itu lebih dekat daripada hubungan seorang anak dengan ibu itu. Jadi bagi kita semua, bukan bagi aku tok, tapi bagi semua adik-adikku semuanya menganggap bahwa ya kakak sepupu ini adalah orang tua kita. Waktu itu tinggal di rumah juga enggak? Enggak. Tinggalnya enggak satu rumah. Kalau boleh tahu apa aja Bang Yos yang secara materi dan secara emosional yang kakak sepupunya Bang Yos sediakan untuk? All things, semuanya. Sampai ibaratnya sampai untuk obat-obatan vitamin aja dikasih kita dari itu. Karena keluarga kita ini memang kan keluarga miskin. Kita ini kan juga bukan keluarga yang berkecukupan. Terus anaknya mama saya itu kan banyak ya, ada 7. Menghidupinya. Jadi ya memang nggak gampang sih, berat ya untuk menyekolahkan dan sebagainya. Tapi itu sekali lagi, jadi memang itu Tuhan yang kirim. Tuhan yang memang benar-benar luar biasa baik. Dan hari ini kalau aku juga punya komitmen yang sama melayani Tuhan, sungguh-sungguh lebih hidup, lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena selalu ingat bahwa hari ini
aku ada ini karena semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau nggak ada, mungkin hari ini nggak beda mungkin nasibnya sama adikku atau mungkin sama tetangga-tetangga. Karena di lingkungan di mana aku dibesarkan itu memang lingkungan minor. Copet, jambret, tempat pelacuran terbesar di Asia Tenggara itu dekat sama rumahku. Cuma jalan kaki doang 10 langkah. Oh gitu ya? Iya. Bener-bener di depan rumah berarti ya? Iya. Tapi wajahmu kok sangat bahagia sekali ya, Devin. Oh gak gitu. Gak gitu. Bukan seperti itu. Itu kalau di Surabaya itu Doli itu bener ya? Iya Doli. Oh yang itu. Tapi sekarang udah ditutup itu udah kan? Ditutup, puji Tuhan. Oh ya, saya tuh nggak pernah terekspos, nggak pernah dengar cerita-cerita seperti ini. Hidup saya lempeng aja kayaknya. Jadi kayak, oh di tempat itu gitu. Saya aja baru tahu Doli aja. Kapan ya? Kuliah paling baru ngerti loh. Oh di Surabaya itu ada tempat kayak gitu, gitu loh kayak. Gitu. Jadi cukup itu ya ceritanya. Dari awal mungkin dari keluarganya yang apa ya, secara finansial juga kurang, terus tinggalnya di lingkungan yang seperti itu, terus habis itu ditinggal sama mama, dengan apa ya, kok bisa aja gitu loh, tiba-tiba ada kakak sepupu yang Kristen juga. Iya, hamba Tuhan. Jadi sekarang melayani sebagai gembala sidang di salah satu gereja besar di Surabaya. Waktu itu, kakak sepupu udah umur berapa? Aduh lupa ya. Sekarang aja usianya berapa ya? Ya mungkin udah angka 70 kali ya. Berarti waktu itu ya harusnya sudah kerja ya? Iya, sudah bekerja. Karena bekerja itu bisa menghidupin kita kan. Sebagai hamba Tuhan. Dari dulu sudah hamba Tuhan? Dulu enggak. Waktu awal-awal bekerja ya seingatku sih belum jadi hamba Tuhan ya. Belum, waktu itu tapi belum tetap menyediakan support secara spiritual. Maksudnya secara Kristen dia support. Itu setelah menjadi hamba Tuhan ya. Setelah menjadi hamba Tuhan, full timer dan terlibat di dalam pelayanan, baru banyak memberikan nilai-nilai kebenaran sama kita. Nilai kebenaran. Dan aku percaya bahwa apa yang hari ini aku alami, yang aku terima hari ini karena memang ada orang-orang yang berdoa. Betul sih. Karena aku masih ingat betul waktu itu rambut panjang gitu ya, selalu kalau beliau pergi dari mana, dari pelayanan gitu dipanggil gitu, kirain mau dikasih duit, nggak taunya didoain numpangin tangan, doain, aduh ini apa sih? Ngapain dia kan, pasti kan kayak gitu kan responnya. Selalu gitu ya, jadi setiap kali, tapi karena nggak terduga, kadang-kadang dipanggil bukan didoain, bener-bener kasih duit gitu loh. Jadi waktu dipanggil itu antara dua, dikasih duit atau cuma didoain. Tapi hari ini kita baru sadar bahwa sebenarnya beruntung banget gitu. Kita punya orang tua seperti itu yang care gitu, yang mendoain, bukan cuma kasih materi tapi betul-betul nilai-nilai rohani itu ditanamkan gitu dalam kehidupan kita. Dan hari ini adik-adikku hampir semua sih mereka melayani di ladang Tuhan. Gitu ya. Gitu, wah gila perubahan yang ya puji Tuhan itu semua karena kasih karunia dan anugerah. Karena kalau saya bayangin gitu ya, ada di posisinya Bang Yusnu, maksudnya secara emotional support dari muda kurang, terus dengan lingkungan yang seperti itu, maksudnya kayak nggak ada jalan keluar gitu loh, maksudnya. Saya penasaran sih kok bisa sampai sekarang gitu ya, Bang Yus bisa jadi pelayan Tuhan, community pastor, bisa ngayomin orang-orang dan sebagainya, komsel. Kok bisa 180 derajat perubahannya itu dari mana? Nah itu yang saya penasaran itu. Yang pertama itu memang kita ini mesti perhatikan dengan siapa kita berkumpul, dengan siapa kita ketemu, dengan siapa kita duduk, berdiri, berjalan. Itu menentukan masa depan kita sebetulnya. Dan itu belakangan baru aku ngerti kan. Memang itu di Alkitab kan memang ada di Mazmur 1. Bagaimana kita bergaul, kita akan menjadi apa seperti apa gitu ya. Nah tahun 98 waktu kondisi Krismon di Surabaya, kondisi sulit. Aku ini sudah bekerja di salah satu perusahaan besar, perusahaan otomotif besar di Surabaya, dan cukup punya prestasi di sana itu. Lalu tahun 98 sampai hampir 8 tahun ya, aku bekerja di situ sebagai marketing. Lalu tahun 98 waktu Krismon, itu Pak Chandra, gembala RRCC itu ngajak saya untuk hijrah kembali, datang ke Bali.
Oke. Datang ke Bali. Nah belakangan saya baru ngerti sih kalau sebenarnya tujuannya bukan cuma untuk bekerja aja sebenarnya. Tapi rupanya beliau juga punya hati gitu loh. Punya hati sama karena aku berteman sama beliau juga dari SMP. Oh, dari berteman. remaja. Ya, Oh, berarti jadi satu kelas rumahku- waktu SMP. Ya dari SMP, SMA, bahkan kuliah kita bareng-bareng. Oh, I see. Oke. SMA juga. Jadi bahkan rumahnya itu cuma beberapa blok aja. Aku tinggalnya sama Pak Chandra itu cuma berapa ya? 200 meter kali ya. Dari Wah, rumahnya ya, ke tetangga. dekat sekali. berarti. Ya, jadi juga dulu sering aku tidur di rumahnya dia juga sering main-main ke tempat gitu. Nah, kita nakal bareng-bareng dulu. Nakal, berarti sampai kuliah tuh nakal bareng-bareng ya, masih nakal bareng-bareng. Iya. Oke. Terus Gitu. akhirnya Nah, 98 diajak. itu ketika pindah langsung gabung aku diperkenalkan dengan yang namanya FA. Waktu itu FA namanya. Family Altar. Jadi Family Altar itu cikal bakal dari Komsel, dari KM yang hari ini. Nah, dari situ ketemu dengan saudara-saudara yang lain dan dari situ kan mau nggak mau kan ikut gitu. Ikut terimbas gitu dari gaya hidupnya mereka. Apa yang membuat Bang Yus dulu mau ikut? Soalnya kan maksudnya kan dari ceritanya Bang Yus kan kalau misalnya itu kan apa ya, kelihatan tadi didoakan aja risih kayak apa sih kok didoakan dan sebagainya. Iya. Memang kondisi pada waktu itu sih desperate ya, lebih kepada desperate. Jadi pekerjaan kan baru married juga kan, Iya. aku baru baru married. sama itu. Ya sama Maureen baru married, lalu kondisi ekonomi, kondisi keadaan rumah tangga yang baru dibangun itu kan nggak gampang ya. Iya. Jadi mungkin yang mendorong aku untuk mau hidup lebih sungguh-sungguh lagi itu karena sudah desperate gitu. Udah boring ya, udah bosan dengan kehidupan kayak begitu, terus bikin lebih sungguh-sungguh. Terus aku ngelihat juga anakku kan waktu pindah ke Bali, anakku yang sekarang usia 25 tahun itu usianya waktu itu 1 tahun. Jadi aku juga ngelihat gitu kan, kasihan. Terus sejak lahir baru itu ya udah aku berhenti merokok, berhenti minum, udah nggak ya dunia seperti itu udah nggak tak sentuh lagi gitu. Boring. Iya, jadi ada apa ya, ada kekosongan gitu loh, kekosongan dalam diri. Jadi soalnya kan biasanya justru kita nih orang-orang yang gereja, kita diomongin, hidupmu boring ngapain bro, gitu kan biasanya. Nah, justru gini loh kayak aku loh. Iya. Balbul. Hidup di lingkungan gereja itu menyenangkan. Baru sekarang aku ngerti. Gitu ya. Iya, jadi ternyata setelah Bang Yus mengalami semuanya ini gitu ya, berarti kan udah mabuk-mabukan, tawuran dan sebagainya, obat-obat semua sudah digunakan ya, kenakalan yang biasanya anak-anak alami. Bang Yus menemukan bahwa ternyata boring juga, ternyata sia-sia juga gitu, betul? Iya, betul. Dan itu menurutku itu adalah kasih karunia sih ya. Kok bisa aku punya perasaan dan hati seperti itu. Iya. Ya, memang sudah pilihan dari Tuhan. Bagaimana Tuhan itu sudah menentukan, bahkan di Alkitab kan ditulis bahwa dalam keadaan kita berdosa aja sebenarnya kita sudah ditentukan kan, sudah dipilih. Nah, ya, itu. Gitu. Jadi karena rasa desperate dan terasa boring itulah, desperate mungkin waktu awal keluarga dan sebagainya ya, krisis moneter juga yang mendorong Bang Yus pergi ke Bali. FA, Bali dan pergi ke FA. Nah, terus dari FA itu gimana Bang Yus akhirnya kok bisa terima Tuhan Yesus? Ya banyak ya, perjalanannya panjang. Jadi waktu bergabung di KM pun di FA itu, waktu itu Family Altar ya. Kita nggak ketemu dengan orang-orang yang seperti, apalagi kayak aku sama istri ini kan besar di Surabaya, kota gede. Lalu pada waktu itu tahun 98 di tempat ini kan masih, di mana-mana sepi gitu. Bahkan kita tinggal dulu di daerah mewah, Devin. Mewah, mepet sawah maksudnya. Tak pikir mewah sungguhan. Di daerah situ. Jadi ya nggak enak memang. Tapi sebenarnya itu yang membuat kita ini semakin ngerti sekarang bahwa memang Tuhan itu taruh kita di tempat yang nggak nyaman, nggak enak seperti yang kita mau. Tapi sebenarnya dia punya tujuan yang lebih baik, yaitu bukan hanya memulihkan keadaan kita, tapi membuat kita menjadi lebih punya daya tahan gitu. Iya. Punya daya tahan, nggak gampang mutung.
Itu semua diajarin di family altar dulu. Aku juga dulu digembalakan oleh gembala yang sangat sederhana tapi punya karunia roh. Kita diajarin kan di situ kan. Bagaimana ngelihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana orang sakit didoain terus sembuh. Kan semangat jadinya. Dari situ akhirnya ya singkat cerita banyak terlibat, ambil bagian karena aku senang juga di musik kan. Jadi ambil bagian sebagai singer, pemuji, lalu worship leader, sebagai song leader. Lalu di KM juga rasanya itu kayak nggak pernah mau berhenti gitu, kepingin ketemu terus dalam komunitas itu sebagai keluarga. Dan itu asik sih. Aku senang banget itu. Menemukan Kristus dalam komunitas ya. Iya betul. Betul ya. Karena kalau saya lihat dari ceritanya Bang Yus ini, kayaknya bahkan dari awal pun kayak Tuhan tuh sediain aja orang yang entah itu orang kakak sepupu, terus ternyata di kuliah ada Pak Chandra. Itu kan maksudnya kan dari SMP sebenarnya Pak Chandra. Oh sorry dari SMP SMA kuliah ya. SMP SMA kuliah berarti berapa tahun itu? Iya. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 10 tahun berarti ya itu udah temenan. Maksudnya kayaknya udah ditulis dari awal ya. Kayak bukan kebetulan gitu ya bahwa di setiap ada musim kehidupan yang berganti itu tentu kayak sediain satu orang yang doain, satu orang yang mau bimbing, satu orang yang gitu sampai akhirnya membawa Bang Yus tuh ke Bali dan akhirnya di Bali itu menemukan komunitas. Kalau saya boleh cerita, saya juga dulu tuh kayak gitu Bang. Maksudnya apa tuh namanya, pertobatan saya itu juga bukan yang sendirian tiba-tiba atau KKR lah, anggaplah kayak gitu ya. KKR dulu kan saya sering ikut KKR gitu lah, ngerti bahwa ada baptisan Roh Kudus dan sebagainya. Tapi itu udah bener-bener membuat saya tuh bertobat gitu Pak. Cuman pingin dapet sensasinya. Gitu. Tapi bener-bener pertobatan sejati yang saya rasakan itu pertobatan yang itu ya, berbuah ya. Yang maksudnya kayak hidupnya itu berubah gitu loh. Kayak cara pandangnya berubah, hidupnya berubah. Terus cara nge-treat orang, responnya berubah. Itu baru setelah ketemu ya ada beberapa orang yang mau care sama saya dan mau ngajari saya tentang Kristus tuh seperti apa sih, kayak gitu sih. Sebelumnya itu saya enggak pernah komsel. Ya nakal-nakalnya saya ya nggak sampai segitunya juga sih, tapi tetap aja kan sama aja hatinya nggak mau sama Tuhan, nggak pernah komsel, terus ke gereja itu alasan gitu ya. Kalau anak milenial gitu kan ya Bang Yos ngerasain lah ya, anaknya Bang Yos ya, kayak mau nonton hari Minggu kan nonton film biasanya, nonton kartun, nggak mau ke gereja gitu. Nonton kartun hari Minggu pagi alasan sakit panas gitu, nggak mau ke gereja. Ya walaupun ada KKR yang saya ikuti dan saya rasain sih kayak ada something kan, biasanya nangis karena lagunya dan sebagainya, sometimes ngerasa disentuh dan sebagainya. Tapi kayak pulang tuh seminggu awal tuh on fire. Tapi karena nggak ada komunitasnya, nggak ada orang yang negur, nggak ada orang, ya kayak apinya tuh tiba-tiba mati aja terus ya balik lagi ke kehidupan lama. Tapi setelah akhirnya ketemu sama orang-orang, masuk ke dalam komsel, mulai ngerasa oh gini ya rasanya ya. Disayang sama Tuhan tuh kayak gini rasanya. Kayak gitu sih. Saya juga ngalamin hal yang sama. Itu perlunya komunitas ya. Komunitas. Bahkan kekristenan kan tanpa persekutuan itu nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya, hanya cuman kumpul-kumpul doang. Tanpa persekutuan yang sehati, sepikir, lalu sama-sama mau membangun satu dengan yang lain, dengan segala keberadaan, menerima apa adanya. Ya kan, nah itu yang membuat kita ini hidup dan akarnya itu semakin lama semakin kuat. Itu di komunitas, bukan di secara korporat hari Minggu ibadah. Itu kan cuma celebrate aja kan hari Minggu itu. Nah itu komunitas itu yang paling gimana Bang itu? Kan biasanya orang-orang kan ngerasa bahwa kalau komunitas gereja kan di hari Minggu kan. Maksudnya komunitas kalau yang nggak hari Minggu tuh yang apa, yang komsel gitu berarti. Ya itu memang perlunya kalau di dalam komunitas secara korporat ya, secara bergereja secara besar, memang terus didorong bagaimana mereka ini sebagai anggota itu harus ada di dalam unit-unit terkecil yang namanya komsel, yang namanya family altar kalau dulu kan. Karena kekuatan dari komsel, dari family altar ini akan menjadi kekuatan secara korporat di dalam gereja. Jadi kalau ini kita kuat, komselnya kuat, ya gerejanya kuat, gitu loh.
Jadi ini prinsip memang saling nyambung. Itu ya. Dan dari itu dari pribadi-pribadi. Karena gini, kalau secara korporat ibadah, itu nggak akan pernah bisa memproses karakter kita. Betul. Kita ketemu kan cuman shalom, haleluya, itu nyanyi, angkat tangan, lompat-lompat dan sebagainya. Tapi untuk urusan yang karakter dan saling memproses, gesekan seperti di Amsal itu dikatakan besi menajamkan besi sama, menajamkan manusia menajamkan sesamanya, itu hanya terjadi ketika terjadi kedekatan satu dengan yang lain. Gitu. Nah, itulah perlunya komunitas gitu. Jadi gereja nggak cukup mau segede apapun gedungnya, mau sehebat apapun acaranya, manajemen sebagus apapun tanpa komunitas nggak bisa. Susah. Jadi persekutuan ini harus terus kita bangun. Gitu. Berarti komunitas ini adalah salah satu faktor yang mendukung Bang Yos akhirnya bisa lahir baru. Iya. Nah, saya mau tanya nih, waktu dulu Bang Yos akhirnya memutuskan untuk aku mau percaya Tuhan atau bebas aku mau dibaptis dan sebagainya. Itu bisa nggak ceritain cara berpikir thought prosesnya waktu itu, atau di hatinya tuh akhirnya kayak klik gitu, kayak oh iya selama ini loh yang tak cari itu. Gimana Bang Yos? Jadi cinta mula-mulanya lah ya, istilahnya kayak gitu lah ya. Iya, jadi perjumpaan dengan Tuhan, ketemu dengan Tuhan itu selalu dibarengin dengan yang namanya penderitaan, masalah. Ya betul, itu betul sih. Iya, masalah. Itu jadi fakta yang betul. Kalau ya kita bersyukur aja, sekarang baru kita bersyukur bahwa ketika pada waktu itu keadaan sulit, itu kan masalah kan banyak tuh. Masalah uang aja, masalah nggak punya duit aja itu masalah banyak loh. Itu kan nggak bisa beli makanan, bahkan dulu kalau masih kondisi mau kemana-mana juga nggak ada kendaraan, ya kita mau kemana-mana harus pakai angkutan umum dan sebagainya, itu kan nggak gampang. Gitu buat kita yang sudah pernah ngalamin yang namanya kenyamanan. Nah pada waktu diproses sama Tuhan seperti itu, ya memang akhirnya balik lagi. Setiap ada masalah berharap sama Tuhan kok dapat jawaban, berharap sama Tuhan kok dapat seperti kayak peneguhan gitu loh, bahwa ini loh bahwa Tuhan itu ada lewat masalah kita. Nah dari situ akhirnya semakin dewasa, kita semakin ngerti, perjumpaan-perjumpaan itu yang membuat kita semakin berakar. Gitu. Jadi bukan rasa nyaman, bukan rasa yang tenang, yang nyaman semua ada. Makanya yang sekarang tantangannya berat sih. Untuk anak-anak muda sekarang, karena mereka ya kan, ya Devin ya, jadi mereka lebih semua serba ada, serba gampang. Gitu kan, sekarang serba instan. Sementara dulu zamannya aku dulu bertobat itu kondisi seperti itu nggak segampang seperti sekarang. Semuanya disodorkan dengan begitu mudah. Makanya aku mau bilang bahwa ya memang kesulitan itu yang membuat mengalami power encounter, mengalami perjumpaan kuasa dengan Tuhan. Nah itu yang membuat kita ini kuat gitu. Punya akar, ibaratnya mau ngapain juga terserah orang mau ngomong apa, yang penting aku sudah ketemu dengan Tuhan dan Tuhan punya janji dalam hidupku. I see. Gitu. Berarti salah satu faktornya dari komunitas, satunya itu dari kesulitan dan penderitaan yang diizinkan terjadi. Betul, itu akhirnya berarti lewat proses ya Bang ya? Iya. Lewat proses hari buat demi kita hari. Dari pribadi yang kuat. Akhirnya nggak gampang. Bang Yos ngomong, oh iya Tuhan tuh ada ya, ternyata Tuhan tuh sertai ya. Iya. Akhirnya sampai Bang Yos memutuskan untuk percaya pada Tuhan dan dibaptis gitu ya. Iya. Penyerahan total itu kan dimulai dari langkah ketaatan sebenarnya. Jadi arahnya bukan lebih kepada cara-cara atau ikut-ikutan, enggak. Karena masih ingat dulu waktu pertama kali datang ke Bali itu, aku kan masih kondisi merokok gitu. Satu mobil sama Pak Chandra kan, Pak Chandra sering ngomong, kamu ngapain sih merokok? Ya kalau nggak boleh ngerokok, turun aja aku di sini. Aku yang beli rokok itu duit sendirian. Gitu ya? Iya dulu gitu. Jadi memang perubahan pribadi orang itu nggak bisa tergantung dari orang lain, nggak bisa. Perubahan itu hanya terjadi ketika ada mengalami yang namanya perjumpaan dan kasih karunia dalam diri kita. Gitu. Itu baru berubah. Nggak perlu diperintahkan untuk berhenti sendiri akhirnya. Gitu dan udah nggak mau sentuh yang namanya sesuatu yang akhirnya menyakitkan hati Tuhan. Itu. Nah itu. Jadi memang itu kesadaran diri sih ya. Pilihan. Biasanya kan soalnya diri. Kan orang-orang kan ya, apalagi anak-anak muda ya. Maksudnya sorry nih, banyak orang tuh yang melarang. Maksudnya apa ya? Banyak
orang-orang itu atau mentor-mentor lah yang anggaplah itu yang mereka itu memberikan larangan dan peraturan. Sehingga anak muda ini akhirnya mental mereka nggak mau menolak karena lah aku kayak Bang Yos tadi rasakan orang aku beli itu sendiri kok, aku punya uangku sendiri kan aku hidup bebas dan sebagainya gitu kan. Yang akhirnya malah membuat mereka itu trauma sama gereja. Karena mereka waktu datang langsung dijudge, loh kamu nih kayak gini-gini, kamu nggak boleh ngerokok, kamu nggak boleh pergi dugem, kamu nggak boleh ini. Akhirnya mereka ngerasa bahwa aku nggak diterima di sini. Ya udah, aku pergi aja ke tempatku yang menerima aku, ya tempat teman-temanku yang nakal-nakal ini gitu. Iya betul. Nah kalau menurut Bang Yus tuh gimana? Ada tips nggak untuk? Iya sebenarnya kan aku nggak bilang itu sebuah kesalahan ya, tapi tiap orang kan punya cara berbeda-beda. Kalau aku sendiri sih begini, karena aku pernah ada di tempat itu, ya kan, dan untuk lepas dari tempat itu kan nggak mudah. Gitu, let's say kita masalah rokok aja. Untuk kita berhenti rokok itu bahkan even sahabat kita loh. Pak Chandra itu kan sahabat deket sama aku. Ngomong aja nggak aku denger. Gitu ya? Gitu loh. Iya kan butuh proses cuman ya. karena aku kepingin kesenanganku sendiri kan nggak mau berhenti. Nah, yang paling efektif nggak bukan paling ya, mungkin salah satu cara yang efektif itu adalah memberikan teladan. Gitu. Bukan menghakimi, bukan melarang-larang, bukan merintah-perintah, tapi memberikan teladan. Bagaimana ketika teladan itu dilihat oleh orang yang melakukan sebuah kesalahan itu, maka dia berpikir sendiri kan. Dan kedewasaan itu nggak bisa dibuat sesuatu yang instan, yang cepat gitu. Kan perlu proses. Ya contoh ada orang itu di gereja pakai anting-anting aja udah ribut gitu, dimasalahkan dan sebagainya. Ketika orang sudah dewasa, maka ini lobang semua nih. Ini lobang semua. Lobang nggak di sininya Bang? Di sini. Di sini nih. Oh kayak. Nggak kelihatan. Belum datang berarti Tuhan Yesus. Jangan-jangan Tuhan Yesus sudah datang depan saya. Ini lobang. Jadi ketika orang itu mengalami yang namanya maturity, mengalami kedewasaan, maka dia sudah nggak perlu yang kayak begitu-begitu. Gitu loh. Nggak butuh yang seperti itu. Gitu. Toh kalau itu sesuatu yang ibaratnya buat kita sendiri juga nggak pakai juga nggak apa-apa. Itu nggak ada, itu kan perlu kedewasaan. Nggak merokok juga nggak apa-apa, masih hidup. Nggak minum juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi semakin dilarang, nah itu yang akhirnya banyak orang itu lari menganggap bahwa gereja itu weird kan, aneh. Padahal sebenarnya kan tujuannya baik kan, bahwa orang jadi lebih baik dan sebagainya. Nah kalau menurut aku sih yang pertama itu adalah dengan keteladanan. Keteladanan ya? Iya, teladan aja kita sebagai orang-orang yang menerima kasih karunia, yang nggak gampang untuk ngambil keputusan kan. Itu juga kita ngerti bahwa itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi kita nggak perlu maksain orang. Itu biarin aja sampai nanti mereka dengar lewat kebenaran firman, mereka mengerti. Karena akan menjadi lebih gampang orang itu melakukan satu tindakan yang benar lewat pemahaman yang benar. Lewat pengertian yang betul-betul dalam. Betul. Bukan karena ikut-ikutan. Itu. Karena kalau peraturan kan kesannya ya udah aku nggak melakukan karena nanti takut dihukum kah, takut dihakimi kah gitu. Tapi betul sih, melakukan karena pengertian. Itu kayaknya lebih powerful dan lebih awet ya. Makanya kalau misalnya melakukan karena peraturan kan akhirnya kalau peraturan itu dihapuskan balik, kan? Akhirnya balik lagi dia karena sudah tidak ada peraturan lagi. Dua terakhir Bang Yus, maturity, kedewasaan. Itu mungkin untuk mewakili teman-teman yang kayak masih belum bertobat dan penasaran pertobatan itu kayak gimana? Maksudnya mungkin saya mau tanya gini, maksudnya apakah ketika aku bertobat, aku mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, anggaplah gitu, dan aku mau dibaptis, itu apakah langsung boom 180 derajat berubah, berbeda, mature atau gimana? Terus jalan 5 cm gitu. Oh cuma 5 cm jalannya ya? Gimana Bang itu? Ya jadi itu pengertian yang akan Tuhan bawa nanti ke sana. Jadi kedewasaan itu tidak ada cara lain, bukan masalah usia ya. Kedewasaan itu kan kita semua tahu bukan masalah usia atau umur, tapi kedewasaan itu bagaimana orang itu bisa menghadapi masalah dan menerima tanggung jawab. Itu adalah kedewasaan. Ketika dia bisa
punya daya tahan gitu ketika dia hadapi persoalan masalah. Dan ingat loh, kekristenan itu ketika kita minta menyerahkan diri kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kekristenan itu tidak jauh-jauh dengan namanya masalah. Penderitaan, kesusahan, bahkan dipisahkan. Kalau dikuduskan itu kan bahasa sebenarnya bahasa sehari-harinya itu kan dipisahkan, gitu, dipisahkan itu ya dengan cara-cara dunia. Jadi cara berpikirnya nggak seperti orang-orang dunia, cara berkata-katanya. Kan kita lihat sekarang kan banyak orang lahir baru, ngomongnya lahir baru, dibaptis, tapi mulutnya nggak dibaptis. Waktu dibaptis cuma segini kali ya. Jadi kurang mulutnya tetap mulutnya tetap ngomong kotor, matanya ngelihat juga tetap seneng gosipin orang. Itu matanya juga belum dibaptis, jadi kemana-mana. Ya kan? Nah itu perlu adanya satu dewasaan itu ditempa dengan yang namanya persoalan masalah. Itu semakin banyak dia ngadepin persoalan masalah dan dia keluar dari masalah itu sebagai pemenang bersama dengan Tuhan. Tentunya itu menjadikan dia kuat. Itu punya daya tahan, punya sukacita gitu ikut Tuhan. Jadi nggak sembarang, nggak jadi anak-anak gampang gitu. Berarti ditempa itu kan proses ya. Betul, diproses. Tadi Bang Yos ngomong akan ngadepin banyak masalah. Berarti bukan berarti setelah dibaptis, setelah percaya pada Tuhan langsung sempurna. Betul. Berarti akan ada proses. Itu gimana sampai seumur hidup berarti? Jangan percaya dengan Injil yang berkata bahwa ketika engkau terima Tuhan Yesus maka sorga menjadi bagianmu. Jangan gampang percaya seperti itu. Karena Injil yang benar itu adalah Injil yang membuat orang yang hidupnya itu tadinya ada di dalam kegelapan kepada terang. Transformasi. Mengalami transformasi, mengalami reformasi. Makanya itu perlunya terus diterangi oleh Injil kan. Hati kita, pikiran kita. Supaya apa? Supaya kembali. Karena kita ini kan sebenarnya ya banyak kelemahan, kekurangan kita. Bahkan kita ini kan dari lahir sudah bawa dosa kan gitu kan, kemuliaannya sudah nggak ada lagi. Ya kan di Roma 3:23 itu bahwa kemuliaan kita ini sejak kita lahir kita nggak bawa, udah kehilangan kemuliaan. Maka dengan adanya Yesus, dengan adanya Injil itu hebat banget. Dengan adanya Yesus lahir, dia memberikan hidupnya kepada kita mati di atas kayu salib. Yang tujuannya itu adalah mengembalikan kemuliaan itu yang sudah hilang dalam hidup kita. Nah ini perlu pemahaman yang benar, perlu perenungan yang benar, lalu dipraktekkan dalam kehidupan. Nah, praktek dalam kehidupan ini yang banyak orang itu nggak semuanya bisa menghadapi. Seringkali mutung ibaratnya berhenti di tengah jalan. Jadi setelah dibaptis dia berharap everything is gonna be okay. Dan nanti aku hidup diberkati apalagi ya. Sekarang ini kan gitu banyak Injil yang palsu. Mereka bicara tentang kehidupan dunia ini, terutama di materi, keuangan, sukses, kesehatan, bahkan keluarga yang rukun, itu dihubung-hubungkan dengan reward daripada Injil. Padahal sebenarnya nggak begitu. Kekristenan itu adalah kekristenan yang sebenarnya ya, Injil yang sebetulnya, itu mengajarkan kita bagaimana kita hidup di dunia ini yang penuh dengan penderitaan, tapi kita bisa punya daya tahan bersama dengan Kristus. Nah itu baru Injil yang benar. Nah gitu. Nah ini yang kita harapkan sih setiap orang yang mendengar, mereka tahu, percaya dengan Yesus dengan di mulut dan mengaku dengan hatinya, dalam hatinya, ya pasti dia harus ngerti bahwa dia harus belajar penderitaan Yesus. Gitu. Terakhir, saya coba membayangkan jadi orang-orang yang mungkin juga mengalami apa yang Bang Yos lakukan gitu. Terus mendengar podcast ini, saya mungkin tanya, gimana caranya bertobat? Gimana sih caranya supaya saya tuh mau berubah dari kehidupan lama saya ke kehidupan terang, kehidupan yang baru? Saya harus ngapain? Gimana Bang? Gimana? Ini ya kayak kupu-kupu ya. Kayak kupu-kupu itu. Jadi analoginya itu seperti metamorfosis. Perubahan. Jadi kalau firman Tuhan berkata bahwa kita ini dulunya kan manusia lama. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kan? Ada metamorfosis. Yang paling penting itu adalah perubahan ini, perubahan hidup ini. Menuju kepada yang tadinya buruk, jelek, tadinya nggak baik,
tadinya mungkin maaf ya pembohong, kita suka bohong, janji nggak tepat, kita juga suka bohongin orang tua. Itu kan begitu kita nerima Yesus, kenal Yesus, bukan rajin ke gereja, bukan rajin pelayanan, tapi mengalami metamorfosa ini. Perubahan hidup yang menuju menjadi lebih baik. Yang bisa dilihat oleh banyak orang. Injil itu kan gitu sebetulnya. Jadi terbuka gitu. Jadi sehingga orang itu melihat perubahan kita, dan akhirnya yang dimuliakan siapa? Tuhan. Memuliakan Bapa kita di sorga. Nah itu memang perlu latihan ini tadi sekali lagi. Ya, jadi langkah-langkahnya sebenarnya nggak sulit, sebetulnya berafiliasi aja, ya kumpul dengan orang-orang yang sudah dibenarkan, sudah dimuliakan. Nah dari situ komunitas nanti akan dalam sebuah komunitas yang benar. Komunitas. Nanti dari situ akan step by step Tuhan akan tuntun. Betul. Ya, itu sih sebenarnya langkahnya gampang sih seperti itu aja. Kevin. Kalau yang saya tangkap tuh ya selain ya pasti jawaban klisenya adalah ya beriman gitu kan, itu kan ya beriman, ya berdoa gitu. Salah satu yang saya tangkap itu adalah tinggal dalam komunitas itu sih ya yang penting ya, karena kalau dari ceritanya Bang Yos saya bisa simpulkan bahwa kalau nggak ada komunitas, nggak ada kakak sepupu, nggak ada Pak Chandra, sudah tidak di sini gitu ya. Dan pun juga dalam kehidupan saya kalau misalnya nggak ada komunitas, nggak ada orang-orang yang mengasihi saya karena mereka mengasihi Tuhan, ya saya juga tidak di sini gitu betul. Jadi selain ya kamu harus beriman dan berdoa, ya betul sih, percaya pada Tuhan Yesus membawa kita pada perubahan, tapi kita harus tahu bahwa proses perubahan itu diproses di dalam komunitas. Ada orang yang lihat blind spotnya kita, ada orang yang mau negur kita tanpa benefit pribadi, kepentingan pribadi, memang benar-benar mengasihi karena Tuhan mengasihi dia gitu sih ya. Iya, betul. Oke sih. Ada lagi yang mau Bang Yos sampaikan mungkin buat anak-anak muda atau teman-teman yang pernah mengalami apa yang Bang Yos alami, sekarang sedang mengalami maksudnya? Ya, ini terutama buat anak-anak muda ya, terutama yang kalau aku ini kan sebenarnya juga bisa dibilang angkatan ABG sebenarnya. Aku baru ngocap. Ya kan, jadi cukup kalau satu hari gitu ya sudah di jam 12 mendekati jam 3 gitu kan. Nah, tapi bagi kalian yang masih muda-muda, perhatikan ini, bukan berarti Tuhan itu pakai kita ini tunggu kita sempurna dulu, enggak. Karena Yesus kan pernah berkata juga sama Petrus kan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, aku akan membangun gerejaku. Nah, kita kan tahu Petrus itu siapa. Petrus itu orang yang pengecut, dia nggak punya keberanian, bahkan ya maaf kata ya kurang ajar banget gitu sama Tuhan Yesus, sudah ditolong, dibantu, diberikan kemuliaan, pokoknya semuanya baik, dan dia dekat sekali dengan Tuhan Yesus, menyangkal, gitu kan, ngeri banget ya. Nah, kalau Yesus saja mau pakai orang yang tanda kutip sebejat itu, serusak itu, dia pun juga bisa pakai kita, siapapun kita, gitu. Jadi jangan merasa aku udah rusak, hidupku udah nggak bisa balik lagi pasti gitu kan biasanya. Itu, jangan, karena Tuhan nggak pernah lihat masa lalu kita. Dia cuma lihat hari ini dan ke depan. Gitu. Jadi tetap ada dalam komunitas yang benar, cari komunitas yang benar, gitu kan, cari teladan yang benar. Setelah itu pelajari Injil, pelajari firman Tuhan, gitu, untuk kita bisa berakar di dalamnya. Itu aja sih pesanku ya. Oke. Thank you Bang Yos. Thank you. Kevin, ya. Thank you. Sangat terberkati banget. Ya, sama-sama. Thank you.